Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari kita masih diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih membicarakan halaman 13. 10 baris dari atas ke bawah. Bersalah ya Allah bagi segala yang baru. Dan pembahasan yang kita bahas ini Bapak Ibu, apabila tidak dipahami secara baik, kita bisa syirik. Yang akan kita bahas ini, dan di dalam masih pembahasan yang akan kita bahas pagi ini dan yang sebelum-sebelumnya, penentuannya kalau di sini kita kurang memahami dan kita bisa syirik. Belajar tauhid sedikit aja salah, syirik. Belajar fikih salah, bisa ada sholat, ibadah. Belajar tasawuf salah, bisa diceburkan ke dalam api neraka. Sedikit. Fikih jangan tidak belajar, tauhid jangan tidak belajar, tasawuf jangan tidak belajar. Wajib belajar. Nuntut ilmu itu Bapak Ibu wajib, mulai buayan sampai kiamat. Nanti apabila kita menghadap Allah, kita akan disalahkan, dikucilkan. Ini hati-hati nih, diintimidasi orang. Kenapa yang kadang nuntut ilmu di dunia? Kenapa yang kadang beramal di dunia? Kadang-kadang utusan yang diutus, kadang-kadang ulama, disalahkan terus. Nak mau bandir lagi, mau di dunia ini aja bandir. Yang mulut gak terpakai di sana. Tangan ngomong, mata ngomong, telinga ngomong, kaki ngomong, catatan rakyat paket lengkap, tintanya gak pernah habis. Nih, kemana-mana kita ada terus nih, rakyat ada berpindah bang buahnya. Setiap kita ada rakyat itu Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Perkataan kita dipertanggungjawabkan, perbuatan kita dipertanggungjawabkan, keputusan kita dipertanggungjawabkan, kebijakan kita dipertanggungjawabkan. Semua tolak ukurnya kacamata agama, bukan kacamata kepentingan. Kacamata jangan kita pakai di akhirat. Nah, yang pertama, bersalah ya Allah bagi segala yang baru di situ selain Allah. Baru namanya, arti baru berawal, arti baru berubah-ubah, arti baru semua yang diciptakan Allah, arti baru masih Allah selain Allah. Namanya kalimat itu baru. Nah, Allah Ta'ala bersalah bagi segala yang baru, yaitu pada zatnya. Zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluk. Allah Ta'ala tidak berbenda, kita berbenda. Benda terbagi tiga, ada padat, cair, gas. Allah bukan benda padat, Allah bukan benda cair, Allah bukan benda gas. Karena Allah bukan benda.
yakin dan masuk lagi yang kedua, dan bersalah Allah Ta'ala pada segala sifatnya. Ini yang masih kita pelajari. Allah Ta'ala bukan bersifat dengan gerak. Gerak itu sifat makhluk. Nah, hati-hatilah ilustrasi otak dia. Iblis bisa menjadi 6, syaitan bisa menjadi 6. Kita disuruh mengenal Allah lewat sifatnya. Makanya jauh orang tua belajar cuai sifat 20. Hitam kalau kalian belajar sifat 20 kayak pajai ke badan bisa rusak ibadahmu itu. Hitam menyembah siapa? Menyembah Allah. Allah nggak kenal, gimana ikan? Kayak itu caranya kayak mulut gak diceritoin dulu, sembahyang kayak dulu, salah dulu. Sembahyang tetap, kenal Allah tetap, fikih dipelajari, tauhid dipelajari, tasawuf dipelajari. Bukan berarti aku belajar tauhid dulu, fikih nanti dulu, jangan. Aku belajar fikih dulu, aku gak mau belajar tauhid, salah. Aku belajar tasawuf aja, fikih tauhid nanti dulu, fatal. Belajar keseluruhannya. Cari dulu yang berhubungan pembahasan dengan pembahasan itu. Allah Ta'ala tidak bersifat gerak, sifat makhluk. Allah tidak bersifat diam, diam sifat makhluk. Gerak karena ada benda, diam karena ada benda. Berhubungan sudah dengan esa Allah Ta'ala, maksudnya mukhalafah bersalah Allah Ta'ala pada zatnya. Zat itu kalau selain Allah benda, kalau zat pada Allah, Allah tidak benda. Apa guru Allah Ta'ala itu? Kadang kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diumpama, misal andai katakan nyaman sudah tuh blokir perasaan tiang itu memikirkan Allah. Allah Ta'ala kadang mau dipikirkan, Allah Ta'ala diingat, Allah Ta'ala kadang bisa dibayang-bayangkan. Karena muncul hanya benda, sesuatu yang bisa dibayangkan benda. Nah, memblokir ini Bapak Ibu tidak bisa kalau kalian pakai ilmu tauhid. Allah Ta'ala tidak bisa diasumsi, narasi, opinikan. Itu bisa. Allah Ta'ala bukan bersifat gerak, Allah Ta'ala bukan bersifat diam. Karena gerak sifat makhluk, diam sifat makhluk. Terus lagi, Allah Ta'ala kecil. Kecil itu benda. Kecil itu maksudnya sifat berada pada benda. Yuk, dia memahamilah Bapak Ibu, maaf, antara benda dengan sifat. Kecil itu sifat. Sifat menunjukkan kepada benda. Allah Ta'ala bukan bersifat kecil. Karena apabila sifat pasti menunjukkan kepada dan kepada benda. Sifat tidak bisa berdiri dengan sendiri. Dia perlu kepada benda. Kopiah-kopiah hitam, hitam itu sifat berada pada benda. Kain, kopiah-kopiah putih, putih itu sifat berada kepada benda. Benda itu kain. Kain itu adalah zat. Putih itu sifat. Kecil itu sifat menunjukkan kepada benda. Berarti benda kecil, kecil berada pada benda. Karena sifat tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Hati-hati ya. Besar, Allah Maha besar. Jangan terilustrasi di otak kayak apa guru besar sama Allah. Kalau Allah Maha besar, diukur berapa tingginya, bercilik. Allah Maha besar. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Jangan muncul di ilustrasi Allah Ta'ala itu besarnya berapa meter. Hantu masuk.
besar. Allah Ta'ala tidak lemah, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala berkehendak. Siapapun yang berkehendak, semuanya terikat dengan kehendak Allah. Kalau kita berkehendak, Allah tidak berkehendak, kehendak kita tidak akan tercapai. Itu maksud kalimat Allah Maha Besar. Jangan muncul di otak Allah Maha Besar. Berapa tingginya Allah? Tinggi itu benda. Itu semuanya sifatnya makhluk. Lihat, kalau kita mengucap Allahu Akbar, lain bung tumu orang kuat tauhid. Perang melawan Belanda, Allahu Akbar. Itu di dalam hati beliau tuh berkobar. Kecil tank bukan Belanda itu, kecil senjata bukan Belanda itu berkobar. Semangat perang melawan Belanda, karena ini adalah jihad. Tubuh kita lain tubuh perjuangan orang dari poinnya tinggi. Makanya ada hal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan berkat rahmat. Itu orang-orang mau betapa itu. Ayo, orang Indonesia ini melawan penjajah, orangnya alim semua. Jenderal Sudirmannya sampai garing-garing tetap memimpin. Kita garing, ada apa lagi? Jenderal Sudirman istikharah dulu sini, ditandu kalau hutan masuk hutan bergerilya. Di mana kita mengadakan perlawanan, orang istikharahnya hatinya kuat. Bentuk-bentukan sini dipilih mulai melihat dari waktu SD di bawah guru agama SD kami bioskop melihat film Jenderal Sudirman. Sejarahnya ada. Melihat G30 SPKB, sejarahnya ada. Wah, ini ditanyakan anak-anak, siapa Jenderal Ahmad Yani? Jalan terpanjang. Takutnya anak cucu pianto tahulah pahlawan, tahu lagi. Kartus Suyoyo tahulah, Kahar Jakarta tahulah, Ibnu Hajar tahulah, Daud Browe tahulah, tuh para pemberontak tuh. Bang Guru ini tahu, belajar IPS, ilmu pengetahuan sejarah. Para pemberontak di Indonesia setelah merdeka, belajar dari tahu siapa yang di bundaran yang anggap itu siapa? Mobil tank situ berizin Hasan Basri kakak Nakfan ini hari-hari ke Banjar nomor barang melihat mobil tanknya orang baca Fatihah lewat bundaran situ Al-Fatihah almarhum berizin Hasan Basri. Nah, ada beberapa lintas agama jadi kalau hendak ketemu ulun baik-baik, ulun akan menjelaskan, jangan ulun dipermainkan. Hukum Allah ada ta'ala atau orang mau dipermainkan baik-baik. Baik-baik ketemu, yuk kita empat mata kita ngomong baik-baik. Kekuasaan itu akan tumbang dengan sendirinya, seiring waktu tumbang. Siapa aja yang berkuasa, dia akan tumbang seiring waktu. Hukum Allah tidak pernah tumbang selamanya. Kesitu nih kita. Yuk Bapak Ibu. Nah, kembali lagi. Dan tiada baginya Allah tangan. Nah, Allah ada tangan. Ada dalam Quran guru, ya Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu bujur Qurannya, tapi biar jangan meyakini terjemahannya. Ya Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu tergambar di otak, terilustrasi di otak, Allah Ta'ala bertangan.
berarti Tuhan berjari jemari, berarti Tuhan berkuku, berarti Tuhan bertelapak jari, berarti Tuhan ada jari telapak tangan dalam otot, ada telapak tangan luar. Berarti Tuhan punya jari jemari Allah 5, itu kita manusia. Siapa yang menyamakan Allah dengan manusia? Muncullah di otaknya di hatinya syirik. Meninggal dalam keadaan termuncul tadi, meninggal dalam keadaan syirik. Ayatnya muncul keluarga. Terjemahannya kita hati-hati. Terjemahan jangan diimani. Ayatnya yang kita imani. Itu dalam ilmu balaghah majaz. Dalam ilmu bahasa Indonesia kata-kata kiasan. Dalam bahasa Indonesia aja ada kata-kata kiasan. Masa dalam bahasa Arab ada? Berarti lengkap bahasa Indonesia lah daripada bahasa Arab. Jadi tukang tuh pada lengkap alat itu bisa jadi tukang. Ya Allah fauqa ini, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa makna tangan di situ? Ai qudratullah fauqa qudratihim. Kekuasaan Allah menguasai orang yang berkuasa secara keseluruhan. Karena baik-baik di akhirat Allah Ta'ala Manil mulku yaum, siapa yang berkuasa di dunia? Cari Tuhan yang berkuasa di dunia. Limanil mulku yaum, siapa yang berkuasa sekarang? Ada dalam hadis qudsi, Tuhan mencari orang yang berkuasa. Munculan Fir'aun, Raja Namrud, munculan tuh yang berkuasa. Munculan semuanya. Siapa yang berkuasa sekarang? Kayak apa dulu Allah Ta'ala itu bebandir, jangan dipikirkan. Tuhan diskusi. Kita di otak kita di jangan memikirkan, nah kadang kalau dipikirkan. Beriman aja cukup. Roh dia di mana? Di badan. Di badan di mana? Siapa yang tahu roh dia di badan? Nah di dekat dia di badan kita aja. Roh kita ada nggak di badan? Ada. Di mana? Di badan di mana? Seseorang meninggal dunia berarti rohnya keluar. Nambah pandir deh melihat kamu untuk keluar. Siapa yang melihat roh keluar? Ada yang mulai kayak bebayangan tutup ya. Ini hati-hati nih. Kita hidup, roh kita di kantong badan masih di badan. Seseorang meninggal, rohnya keluar. Kemana guru roh itu? Apa pikirannya? Katanya guru roh itu dibawa malaikat kemana-mana. Wallahu a'lam. Hadisnya memang ada, tapi ulun beriman aja selesai. Karena apabila kita berbicara tentang roh, jangan Allah dalam Quran, yas'alunaka 'anil roh. Kalau kalian ditanya tentang roh, qul ruhu min amri rabbi. Kalau mereka menanya kalian tentang roh, yas'alunaka, mereka wahai Rasulullah menanya engkau tentang roh, jawab qul ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Quran. Kemudian Allah Ta'ala tidak bermata. Tuhan bermata, berpupillah. Tuhan, kalau Tuhan bermata, berkornia mata lah. Dari belajar ilmu biologi munculan ini nah. Kalau Tuhan bermata, kelopak mata lah. Tuhan melihat, tabayang mata Tuhan syirik. Hati-hati kita. Allah Ta'ala paham melihat, timbul tabayang Tuhan bermata syirik. Tuhan melihat karena ada sifat Allah basar, paham melihat. Kayak apa? Allah Ta'ala melihat.
melihat. Jangan tabayang mata ke kita, tabayang mata Allah. Benda lagi. Lihat, semuanya Bapak Ibu ilmu zauki rasa masuk ke ilmu tasawuf juga. Jangan membayangkan kayak Allah melihat. Nah, kita bermata aja bisa melihat. Pancul kacamata ada melihat, pakai kacamata melihat. Mencari kacamata yang ada tetamu ada di mata. Lemahnya kita. Kemudian Allah Ta'ala tidak bertelinga. Guru Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar benar. Ada namanya sama maknanya mendengar. Adalah Allah Ta'ala mendengar bil uzur dengan telinga. Telinga itu kita. Allah Ta'ala mendengar dengan telinga karena bisa tertulian. Ulunnya ceramah di pagi jumpo. Setiap bulan Ramadan, panti wirda, martapura, panti sosial. Mana tuh untuk manggis ke sana? Di mana yang makan apa tuh? Seberang kan Polda tuh di situ. Oh, ada sanulin alasannya tuh. Daerah mana tuh malahnya tuh? Masuk mana ada sanulin lah. Ada orangnya panti sosial. Kalau dari sini ke sana sebelah kanan, kalau dari Bundaran tuh ke sini sebelah kiri. Oh, yang enggak sebelum Bundaran. Ini, jangan memikirkan dunia lagi, pikirkan akhirat. Andai kata anak cucu biar nengok gak jadi masalah. Di sini biar dirawat, di sini biar dilayani, di sini sampean enak makan, di sini sampean banyak teman. Gak usah lagi memikirkan dunia, pikirkan akhirat. Semangat bertemu Allah, sibukkan beribadah di sini kepada Allah, beribadah, banyak baca Quran, istighfar, sholawat. Terserah anak cucu menengok atau kada, karena dia gak mau juga menemani kita nanti kalau kita menghembuskan apa setelah akhir. Dia sini belum lucuin, dia juga lucu, berdiam juga. Ada nyambung dulu ini. Ulun dekati, menamar lampian ulun ceramah tadi apa? Biar menamar ulun ceramah tadi. Ada apa? Tuhan bertelinga bisa tuh yang ya. Sifat makhluk lagi. Kalau Allah Ta'ala bermata, satu hal hanya bisa tak jelas lagi penglihatan. Semuanya itu lemah. Allah Ta'ala maha melihat, tidak berubah seperti perubahan ada pada makhluk. Nah, lihat Bapak Ibu, Allah Ta'ala melihat. Gimana kalau cara Allah melihat? Allah Ta'ala sifat dosa melihat, selesai. Sifat Allah menunjukkan Allah maha melihat. Jangan termuncul di otak Allah Ta'ala pakai mata, bahaya ya. Tapi dalam Quran ada Quran masalah mata Allah. Itu tekstual Quran, terjemahannya begitu. Kita beriman dengan teks, jangan beriman dengan terjemahan. Dia telah jelas semua tafsirnya. Dan lain-lainnya daripada segala sifat yang baru. Seluruh sifat yang menunjukkan kepada makhluk tidak ada pada Allah Ta'ala. Nah, itu kesimpulannya. Yang ketiga, esa segala, apa maksudnya? Bersalah Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Nah, ini kita bahas hari ini. Masih ada waktu 15 menit lah. Perbuatan Allah, Bapak Ibu, kita ke diri kita dahulu. Allah Ta'ala mengatur napas biar, napas mulut keluar masuk. Yang mengatur napas kita keluar masuk itu siapa? Allah. Nampak ada perbuatan Allah lewat kita bernapas. Nampak ada sifat Allah
ketika kita bernapas, antisipasi itu kehendak Allah. Allah menghendaki kita bernapas dan keluar masuk. Allah mengatur. Nah, perbuatan Allah ada di situ. Allah mengatur, Allah menghendaki napas kita keluar masuk. Keluar napas kita, masuk kembali napas kita. Masuk napas kita, keluar lagi napas kita. Nampak di situ perbuatan Allah. Allah memperbuat dengan cara memerintahkan napas keluar masuk. Napas itu angin kada? Angin kada? Udara kada? Nah, mengatur udara siapa? Allah. Napas kita keluar, kada masuk-masuk. Siapa yang mengatur? Allah. Napas kita masuk, kada keluar-keluar. Siapa yang mengatur? Allah. Yang mengatur hidup? Allah. Yang mengatur hidup jadi mati? Allah. Yang mengatur mati jadi hidup? Semuanya perbuatan Allah. Supaya kita tahu, kita hadir nih, tertanam keyakinan di situ. Banyak Bapak Ibu kejadian di dunia ini namanya menunjukkan itu perbuatan Allah di situ. Ulun ingat dahulu, tuh nonton ke kejadiannya apa mati itu mereka nanti gabut ampuh. Ada yang meninggal, ada yang hidup dia ada. Nah, yang meninggal habis sudah. Umurnya yang hidup belum habis kontrakan hidupnya. Wah, hidup guru lah sih. Kenapa bingung? Orang bingung karena ingat Allah. Banyak orang di Palestina yang dibombardir gedung roboh. Cari bulannya. Orang di sana tuh ada yang masih hidup, ada yang meninggal. Kemudian Palestina cepat merdeka. Apa gunung di pulau atau Masjid Al-Aqsa yang ada Islam harus pak. Nah, ya Bapak Ibu, itu nampak perbuatan Allah. Lagi jantung yang berdetak. Nah, di hadir nih berdetak jantung lah. Nang mendetakkan jantung yang berdetak. Allah yang menyentuh jantung berdetak. Dokter ahli jantung bisa enggak beliau meninggal gara-gara serangan jantung? Bisa. Berarti la haula nyamannya. Lagi Bapak Ibu, dua di badan kita yang tidak istirahat ciptaan Allah, kecuali diistirahatkan Allah. Pertama napas, kedua jantung. Hendak istirahatkan. Bapak Ibu, ulun ingat pada perguruan, di dirimu aja naklah ikan ada kau lupa Allah. Tapi jangan ngomonglah aku pernah lupa Allah. Sombong. Di diri kita aja, kalau kita mau mengkonekkan ingatan kita kepada ciptaan Allah, jantung dan nafas. Allah menghendaki jantung berdetak. Allah juga menghendaki jantung stop berdetak. Allah menghendaki nafas kita keluar masuk. Juga Allah menghendaki nafas kita keluar tidak masuk-masuk atau masuk tidak keluar-keluar. Kayak apa Bapak Ibu hendak lupa? Nah, ulama-ulama tasawuf, ma ra'aitu syai'an illallah. Aku tidak ada lagi yang aku lihat kecuali aku ingat dengan Allah. Nah, aku lihat menyatakan aku kepada Allah. Kita teruskan. Nih, ilmu wayang lagi. Ada petrol, ada garing, ada semar, ada bagong. Petrol ini bergerak. Petrol ini bergerak.
yang menggerakkan petrol bergeraknya siapa? Nah, berarti perbuatan dalam ada pada petrol. Yang mana sudah? Kemudian setelah ini petrol bergerak, garing pun bergerak. Petrol ini bisa bergerak, bisa diam. Garing ini bisa bergerak, bisa diam. Semar ini bisa bergerak, bisa diam. Bagong ini bisa bergerak, bisa diam. Gerakan yang ada pada garing, petrol, semar, bagong itu perbuatan siapa? Mata lahiriah biar melihat wayang bergerak, mata batin biar dalam yang menggerakkan. Berarti nampak perbuatan dalam pada wayang. Nyaman sudah. Empat ini yang menggerakkan hanya satu. Siapa? Dalam. Berarti mata lahiriah kita memandang gerakan pada wayang. Mata batin kita lupa yang menggerakkan, yang bergerak itu adalah dalam. Bermacam-macam tingkah laku pada wayang itu menunjukkan kehebatan si dalam. Nyaman kan sudah? Nyaman kan sudah? Nah, kita sembahyang, di situ ada gerak dan diam. Kita rokok, yang merokokkan kita rokok Allah. Tapi tetap berpikir dulu, ujung-ujung pikirnya. Mau pikirnya salah, dan ini nanti ingat salah juga. Kita iktidal, yang mengiktidalkan kita yang tidak Allah. Kita sujud, yang mensujudkan kita sujud Allah. Duduk antara dua sujud kita, yang menolongi kita duduk antara dua sujud Allah. Sujud lagi kita, Allah yang mensujudkan kita sujud. Yang sembahyang kita, yang menggerakkan kita bisa sembahyang Allah. Nampak perbuatan Allah di ketika kita sembahyang. Terus orang itu jadi maling. Orang itu jadi maling. Yang menghendaki dia jadi maling, jangan Allah Ta'ala. Nah, ini masuk buku. Masa Allah menghendaki nak jalan? Nah, muka itu bubuhan maling, banyak jadi maling. Sesuatu yang baik, ma'asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa kamu kepada kebaikan itu adalah dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin. Apabila kamu mengerjakan yang ada baik, famin nafsik, salahkan diri kamu. Nah, hati-hati kita supaya kita nih jangan emosi buku. Yang menggerakkan biar datang ke masjid Al-Islah pagi ini siapa? Allah. Yang bergerak siapa? Biar. Yang menggerakkan hati biar nyetir mobil, nyetir kendaraan, berjalan ke sini siapa? Allah. Berarti sudah biar mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Sembahyang. La haula wala quwata. Kenapa maka dalil itu tempat sembahyang? Orang kerjakan baru merasakan la haula wala quwata. Ini dalil la haula wala quwata sebelum sembahyang. Ini namanya salwar dalam tak keluar. 5 menit lagi waktu biar bekerja. Nah, ketika dipakai perbuatan apapun yang terjadi di dunia ini mengingatkan kita dengan Allah. Langit itu mendung. Yang menjadikan mendung, mendung itu karena hasil penguapan air laut atau air sungai ditarik, maka terjadilah awan itu mendung. Lalu awan itu yang mendung tadi ditiup angin, terjadilah benturan lalu hujan.
Berarti yang mengatur terjadinya penguapan, terjadinya angin, lalu awan sama awan terjadi, yaitu kita itu benturan, lalu hujan, siapa yang mengatur? Allah. Matahari itu muncul, setelahnya tenggelam, siapa yang mengatur? Allah. Kita di pagi karena menunjukkan kepada sampai siang, sampai kepada sore, siapa yang mengatur? Allah. Kita diatur oleh Allah. Nikmatilah aturan Allah sambil berusaha dan berikhtiar. Muka orang itu senyum melihat kita. Allah meletakkan senyum di muka orang itu. Orang itu muka masam melihat kita. Allah meletakkan masam di muka orang itu dengan kita. Dan ketika orang itu senyum, kita pun senang. Dan ketika orang itu masam, kita kita ingatkan di hati, Allah juga sabar. Orang tegure apabila berpapasan, membuang muka gurue berpapasan dengan mulut. Nah, meletakkannya membuang muka dengan kita itu siapa? Allah. Sabar, doakan dan bukan hilang. Hanya membuang muka. Wah, orang sudah langkah itu kayak apa lagi? Hanafian permakan mau orang. Nah, nyamannya. Hanya kita nih kayak apa cara mengkonekkan ingatan kita kepada Allah ketika melihat kejadian yang terjadi. Karena kejadian yang terjadi itu semuanya itu perbuatan Allah. Tapi ingat, pakai syariat juga, nang baik diri dari Allah, nang jahat dimurkai Allah. Nah, nyaman sudah tuh dalilnya. Wallahu a'lam. Minggu depan pulang kita sambung, insya Allah. Masalah lintas agama, ulun hari ini ketemu dulu lawan hubungan pejabat di balai kota. Masalah TPO lintas agama, jangan berdiri toleransi urusan akhirat. Kuburan itu masalah akhirat sudah. Lakum dinokum waliyad itu dalil di dunia, bukan dalil di akhirat. Nah itu, hanya maaf semua para pejabat ulun sayang, tapi di ketika ada yang mungkin kurang pas, kita sama-sama gimana supaya pas. Kalau tetap berjalan masing-masing, silahkan, kita tanggung jawab itu masing-masing. Nah itu aja Bapak Ibu. Hanya minggu depan ulun akan membahas ada masalah lintas agama, TPO lintas agama dalam kitab ulun lengkap. Jangan bertetangga dengan orang yang tidak seagama. Jangan bertetangga. Dalam hadis, kalimat bertetangga itu jangan alasan berigol. Pian rumah pian dirigol, bertetangga ada. Tetangga juga kalau kuburan kan dirigol, ada sungai aja itu di bawah, itu yang dibahas bukan sungainya, di bawah. Kuburan itu membahas di atas, kamu bahas yang di bawah. Tetangga juga tetangga. Jar di sini, jar apa dijar? Tetangga. Apa definisi tetangga? Aduh, sampai nyampe asumsi, biar pakai asumsi semua. Ulun pakai referensi. Asumsi itu kalah dapatnya referensi. Sepintar-pintar manusia, Bapak Ibu, kalau pakai asumsi, tadi dulu bubuan Haman. Haman itu tahulah, itu nama Fir'aun. Otaknya Fir'aun itu dapatnya Haman. Haman itu siapa? Pemikir di zaman Fir'aun. Semuanya ulun terbukti pakai referensi. Sedikit ulun bicara di sini, nah sedikit ujarnya Rasulullah. Nah, ajar Nabi, idfinu mautakum wasata qaumin shalihin. Bertanamlah kalian apabila kalian mati di tengah-tengah orang-orang saleh berkumpulan. Fa'innal mayyita, karena orang meninggal dunia itu, nah bukan
masalah yang di atas kalau bukan masalah figur nih. Bukan masalah area sungai, itu lain sungai, itu bukan. Sudah gue cuma survei sudah. Masa sungai, apa beda sungai? Sungai itu kalau situ lihat di seorang, gue sudah melihat tidak. Fa'inal mayyita, karena orang meninggal dunia itu, meninggal dunia itu masa nabi dalam, ya tak ada selamanya kada tenang, selamanya ya tak ada fi'il mudhari' tufidu dawam wal istimrar dalam ilmu gramatika Arab. Bil jarisu bertetangga lawan tangga agama berarti titik lintas agama itu hanya ambil agama di situ nak cocok. Kalau agama kita tersendiri, carikan lokasinya lagi. Jangan dalam satu komplek karena dipisah. Dalam satu komplek itu tetangga ada. Kita bahas di jalan ini, ulut kada niat antara bahasa orang itu apa kepentingannya ulut? Ulut hanya kepentingan menyampaikan hadis. Kan ada kepentingan untuk macam-macam. Tidak ada unsur politik. Mulutnya Udin ini biar aja mungkin jual mulut. Ada otak nih, ada pesanan di Udin ini. Nah ya Allah ya Rasul, buruk sangka terjauh di akhirat. Nah, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib ya hadiral ayam. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah wal muslimin gharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.